ya, karena baru bersinggungan dengan istilah SIM PKB begitu ya. Padahal sudah sering Bapak Ibu para dosen mengikuti PKB begitu. Oke. Nah, itu mungkin yang sebagai awal. Apakah slide saya terlihat atau layarnya terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat sangat jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Baik Bapak Ibu, nah pertama yang harus dilakukan besok, nah, jadi boleh dari pagi itu Bapak Ibu punya waktu senggang kurang lebih itu dari jam 8 atau jam 9 pagi mulai dari kantor sampai jam 3 sore Bapak Ibu untuk bisa mencoba membuka kembali sebelum akhirnya di jam 4 sore itu Bapak Ibu akan berkegiatan dengan mahasiswa PPG. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dulu apa sih fitur-fiturnya, apa sih materi-materinya di mana saya harus bekerja atau bagaimana saya harus bekerja di LMS, ya. Nah, pada saat ini semua dosen dan guru pamong yang kita plotting di pendalaman materi itu sudah barang tentu pasti akan sudah muncul jadwal. Nah, pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah tentu harus masuk dulu ke situsnya PPG Bapak Ibu. Nih, buka dulu Google Chrome-nya. Nah, di address bar. Nah, ini Ampure mungkin yang sudah paham tentang address bar hanya berbagi saja. Di address bar ini Bapak Ibu silahkan ketikkan ppg.kemendikbud.go.id. Nah, ini halaman atau ini alamat yang akan menuju ke halaman dari situsnya Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, pada situs ini Bapak Ibu tinggal klik login SIM PKB. Oke. Nah, SIM PKB nanti akan muncul halaman baru ya. Halaman baru. Nah, halaman baru ini berisi tentang ya, kalau munculnya seperti ini Bapak Ibu bisa pilih yang PPG dalam jabatan ya. Jadi karena ini banyak jangan sampai salah masuk kamar Bapak Ibu. Nah, klik masuk ya. Nanti akan masuk ke halaman pintu masuk dari PPG dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu silahkan masukkan alamat email dan password yang sudah dibagikan. Saya mohon izin salah satu dosen saya pinjam akunnya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang lain. Nah, kalau sudah pasti benar, Bapak Ibu silahkan masuk ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Khusus untuk dosen, guru pamong, admin LMS itu akan sama fiturnya ya. Jadi kalau kelasnya belum kelihatan, Bapak Ibu geser ke bawah ya. Di sini ada program PPG dalam jabatan, di sini ada kelas LMS. Nah, untuk masuk ke kelas Bapak Ibu harus pilih kelas LMS. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu halaman kelasnya. Nah, sekarang di mana sih diklat yang harus saya lakukan? Nah, di sini ada menu diklatku ya. Nah, di menu diklatku ini akan muncul jadwal Bapak Ibu semuanya. Oke, jadwal. Nah, yang dapat jadwal besok mungkin sudah mulai hari Selasa 19 Juli 2022. Ada durasi rekaman, ada tautan rekaman. Nah, tautan rekaman ini adalah tautan rekaman yang nanti akan diberikan oleh admin LMS kepada para dosen untuk dimasukkan ke bukti kegiatan di durasi rekaman ya. Nah, ini semua dilakukan sesuai dengan jadwalnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai Vicon besok nanti dikirimkan habis Vicon ya. Habis Vicon sudah selesai di Meet, sudah lab semua, lab room semua mahasiswanya, habis identifikasi permasalahan di hari pertama. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini untuk menambahkan tautan rekaman yang akan dibagikan oleh para admin LMS kelas masing-masing ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal menambahkan aja. Di sini tinggal tambah gitu ya. Sudah ada petunjuknya. Silahkan masukkan aktivitas daring Anda pada form di bawah ini. Klik tombol tambah untuk menambahkan aktivitas daring lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal tambah. Nah, di sini akan di copy paste ya. Jadi yang dikirim oleh admin LMS di copy, di paste bawa ke sini Bapak Ibu. Nanti akan muncul link panjang di sini. Kalau sudah tinggal disimpan.
Kalau ini sudah dilakukan, nanti Bapak Ibu para dosen dan guru pamong bisa saling mengingatkan karena itu satu tim. Pastikan ini sudah tersimpan ya. Nanti akan muncul di halaman ini ada link yang sudah dimasukkan Bapak Ibu. Itu kalau sudah selesai Vicon, nggih. Nah, kalau di luar daripada Vicon ya tidak perlu karena Bapak Ibu tinggal buka LMS, naik turun. Nah, nanti naik turunnya di mana? Kita lihat dari sini. Nah, di diklatku Bapak Ibu, misalkan besok ada yang dapat jadwal besok ya. Cara masuk ke kelas LMS-nya di sini ada tanda klik ya. Ini adalah link menuju LMS ya. Jadi pastikan kursornya benar. Nah, kan berubah dia, oke. Berubah bentuk. Nah, kalau sudah berubah bentuk Bapak Ibu tinggal klik ya. Ini akan mengarahkan ke kelas yang Bapak Ibu ajar. Oke. Ke kelas yang Bapak Ibu ajar. Karena materi awal itu adalah pendalaman materi, jadi Bapak Ibu tinggal pilih di pendalaman materi. Nah, ini belum kami aktifkan Bapak Ibu ya. Karena kami belum plotting jadwalnya. Karena kalau ini kami plotting sekarang, otomatis Bapak Ibu juga akan bingung nanti ya. Pertengahan kita akan plotting kembali di pengembangan perangkat dan uji komprehensif serta PPL-nya. Sekarang fokus Bapak Ibu di pendalaman materi. Nah, tinggal dipilih, bawa kursornya ke sana. Nah, kalau sudah muncul pendalaman materi, ini pendahuluannya, oke. Silahkan dibaca. Besok ada waktu kurang lebih 6 jam Bapak Ibu dari pagi sampai sore sebelum mulai perkuliahan. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Yang dapat hari pertama itu pasti mulainya di sini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, yang dapat hari keempat, kelima, keenam pasti di sini Bapak Ibu. Ya. Dan seterusnya sampai di hari ke-12 di sini. Nah, yang dapat jadwalnya tanggal 19, 20, 21 ya. Yang besok, lusa sama 2 hari lagi. Dia bisa lihat di identifikasi masalah. Nah, di sini ada petunjuk Bapak Ibu. Terbatas tidak tersedia. Nah, tadi saya dengar ada informasi ya. Kecuali apapun dari aktivitas unggah LK01 belajar mandiri ditandai selesai. Artinya apa? Di sistem mahasiswa, mereka selama ini sebelum melaksanakan perkuliahan sudah yang namanya belajar mandiri. Mereka sudah dapat LK. LK-nya sampai 11 kurang lebih LK. Pembelajaran mandiri yang dilakukan itu ada tugas juga buat mereka untuk mencoba dan wajib untuk mereka mempublish di akun mereka sendiri. Oke? Di akun mereka sendiri sehingga nanti kalau mereka sudah publish secara otomatis Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses yang di bawahnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti mereka sudah publish lembar kerja belajar mandiri mereka. Karena tadi siang ada juga yang bertanya, kami sudah mengerjakan LK waktu belajar mandiri dan sekarang pada saat proses perkuliahan ada LK lagi. Apakah kami harus dan wajib mengerjakan? Jawabannya adalah iya. Karena pelaksanaan pembelajaran sebelum perkuliahan ya, itu wajib dilakukan karena permintaan GTK sebagai bahan bukti bahwa mereka sudah belajar mandiri. Yang kedua, lembar kerja yang mereka kerjakan bersama dengan Bapak Ibu para dosen dan Bapak Ibu para guru pamong. Oke. Nah, nanti daftar hadir Bapak Ibu, daftar hadir untuk mahasiswa ada di sini Bapak Ibu. Ini berlaku untuk satu topik identifikasi masalah ya. Jadi hari pertama ini hari pertama durasinya 6 JP, bahannya adalah di atasnya. Oke. Terus ini adalah tempat Bapak Ibu untuk Vicon di hari pertama. Oke. Kalau tadi ada Bapak Ibu dosen menanyakan jamnya jam 15, betul. Kita set jam 15 karena servernya ada di Jakarta, di GTK, di Pusdatin. Makanya waktunya waktu Indonesia Barat kita set. Jadi sesuai jadwal daripada LPTK jam 4, pas jam 4 nanti akan mulai di Vicon-nya. Ini bisa diklik. Nah, ini terlihat Bapak Ibu, Selasa sudah di set oleh admin LMS ya. Nanti tinggal enter room. Kalau enter room ya. Nah, ini akan muncul Google Meet seperti ini Bapak Ibu. Tinggal minta bergabung ya. Bapak Ibu dosen dan guru pamong nanti kita akan set menjadi
host karena biar bisa presentasi. Oke. Nah, itu untuk yang Vicon Bapak Ibu ya. Nah, kalau Vicon ini udah selesai Bapak Ibu. Nah, tadi kan udah left room ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu kembali lagi ke LMS, back to course. Jadi 3JP lagi Bapak Ibu harus melihat ini. Nah, habis 1C ada 1D Bapak Ibu. Ruang kolaborasi identifikasi masalah. Ngapain sih di sini? Ini masih agak abu-abu Bapak Ibu, belum biru ya. Artinya apa? Artinya bahwa ada aktivitas 1C yang belum selesai. Oke. Bukti sudah selesainya bagaimana? Ini akan berubah warna dengan cara apa? Bapak Ibu kan di sini ada Vicon, nanti link Vicon itu harus dipublish. Baru muncul ini Bapak Ibu. Notifikasinya apa? Di sini ada kata terbatas tidak tersedia kecuali apapun dari aktivitas 1C ditandai selesai. Berarti aktivitas ini harus selesai dulu, baru bisa otomatis sistem itu membuka yang 1D. Begitu juga untuk 1D1 yang di bawahnya. Begitu juga untuk 1D2 sama Bapak Ibu. Makanya di sini kita sarankan jangan loncat-loncat Bapak Ibu. Karena di sini juga akan dilihat time spare-nya. Kalau hanya naik turun begini ya, tanpa dibuka isi dalamnya, time spare-nya juga nggak akan jalan Bapak Ibu. Oke, lihat, geser ke bawah. Di sini ada informasi. Pada sesi ini saudara melakukan kegiatan bersama peserta untuk saudara itu siapa? Bapak Ibu, ya, karena ini akunnya dosen, ya. Untuk lebih memahami proses analisis dan bla 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 bla. Tuangkan hasil pemetaan tersebut pada LK 1.1. Itu. Back lagi, berarti ini time span-nya jalan Bapak Ibu, ya. Nah, terus di bawahnya lagi identifikasi masalah pedagogik. Di sini buat kiriman forum, berarti akan ada komunikasi di sini, ya. Nah, kita buka di sini, Bapak Ibu buat topik apa maunya, ya. Di sini sudah ada petunjuknya Bapak Ibu. Pada tahap ini saudara akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, pasti ada yang nanya, "Loh, diskusi gimana? Kan sudah selesai konferen." Berarti di sini ada chat-chat ya, ada komentar-komentar. Cara untuk buatnya Bapak Ibu harus buat topik baru. Kalau tidak tahu boleh minta tolong sama LMS, admin LMS. Pak admin, tolong dong, saya mau buat diskusi dengan mahasiswa di identifikasi masalah pedagogik, literasi numerasi. Topiknya adalah tentang apa? Nanti di sini tambahkan topik, judul topiknya apa? Apa pesannya? Sampaikan. Kalau sudah selesai pesannya ditulis ya, Bapak Ibu kirim ke forum. Di akun mereka akan muncul ya, akan muncul informasi bahwa akan ada diskusi di sana. Itu ya, tapi diskusinya adalah asinkronus ya. Jadi melalui LMS to LMS, bukan melalui conference to conference. Oke. Back to course untuk melihat kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada buat forum lagi ya, masalah kesulitan belajar. Boleh Bapak Ibu. Jadi pastikan ini diikuti saja. Disuruh buat forum dia. Kalau sudah yang D3 lanjutkan. 1 hari ini selesai sampai di sini untuk tanggal 19. Besoknya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi ke hari kedua. Absennya di mana? Di atas lagi Bapak Ibu. Karena ini absen untuk satu topik kegiatan di identifikasi masalah. Oke, turun lagi. Berarti kita Vicon lagi. Selesai Vicon, ya. Masuk ke LMS lagi Bapak Ibu selama 3JP, ya. Kurang lebih 2,5 jam. Buat ke forum komunikasi. Masuk lagi ke identifikasi masalah materi. Buat forum lagi. Masuk lagi ke identifikasi masalah 1D7. Buat forum lagi. Terus baru terakhir mahasiswa pasti akan ada mengunggah tugas, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan melakukan pemeriksaan tugas. Nah, kita lihat di unggahan tagihan tugas. Peserta yang ada 35 mengajukan berapa orang, ya.
Terus mau lihat ajuannya boleh, atau mau langsung dinilai sambil melihat boleh. Kita lihat di ajuan dulu nih. Lihat semua ajuan. Nah, nanti akan kelihatan mahasiswa yang statusnya mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung melakukan penilaian. Penilaiannya bagaimana bentuknya? Nah, kita coba Bapak Ibu nih. Nah, kita coba nilai. Nah, di sini akan muncul di sebelah kirinya tugasnya dalam bentuk PDF ya. Bapak Ibu seperti saran Pak Kaprodi kemarin jangan di-download ya. Tugas itu diperiksa di sini naik turun gitu. Nah, penilaiannya di sebelah kanannya Bapak Ibu. Apakah LK-nya apakah mahasiswanya tidak mengerjakan berarti 0 poinnya. Apakah mengerjakan tapi tidak sesuai dengan jenis masalah atau mengerjakan kurang dari 3 identifikasi masalah. Jadi misalkan persyaratnya minimal 3 tapi dia buat 2 poinnya. Atau mengerjakan lebih tapi tidak sesuai, bahasanya belum baik gitu ya. Atau sempurna. Nah, ini tinggal diklik aja nih, tinggal dipilih aja. Kalau dia sudah keblok begini, tinggal tambahkan komentar. Hasilnya sangat memuaskan misalkan begitu. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak Ibu simpan dan tampilkan selanjutnya. Kalau tampilkan selanjutnya, dia akan masuk ke mahasiswa kedua. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal kembali ke halaman LMS lagi ya. Tinggal lihat di sini. Ya, di atas ini. Nah, kursus. Nah, tinggal kembali ya. Itu tadi karena saya belum simpan, jadi dia butuh live. Nah, pendalaman materi, identifikasi. Nah, hari kedua tadi menilai sudah selesai. Sekarang habis nilai hari ketiga Bapak Ibu misalkan presentasi dan penguatan. Jadi apa yang mereka kerjakan dari tanggapan-tanggapan itu melalui Vicon. Nah, Bapak Ibu lakukan di sini ya. Vicon lagi di hari ketiga 7JP ya. Terus di sini ada refleksi pembelajaran. Dari hasil presentasi tadi, misalkan apa yang mau direfleksikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang lebih paham. Oke. Nah, baik. Selesai identifikasi masalah selama kurun 3 hari. Jadi dosen pertama dengan guru pamong pertama bebas ya. Nah, bebas. Jadi karena sudah menilai gitu ya. Masuk nanti di materi kelompok kedua eksplorasi. Nah, sama juga Bapak Ibu, daftar hadirnya juga sama ya. Di hari keempat di sini daftar hadirnya. Terus ada Vicon, ruang kolaborasi ya. Terus di hari kelima ini Viconnya belakangan, ruang kolaborasinya duluan. Nanti kita minta admin NMS untuk pindahkan ke atas biar di depan dia enggak masalah ya. Terus hari keenam ini ruang kolaborasi dulu. Jadi ini yang di set oleh pusat itu mereka apa namanya berkolaborasi dulu baru konferen. Nah, itu teknis saja sebenarnya ya. Teknis saja. Maunya gimana? Boleh enggak, Pak? Saya apa namanya? Asinkron dulu terus baru baru apa namanya? Baru Vicon. Nah, yang penting mahasiswa itu sudah tahu jam berapa harus Viconnya. Bapak Ibu sudah ada grup guru pamong dan dosen mahasiswa di kelas masing-masing sudah ada. Jadi informasi itu harus aktif diberikan di sana. Ya. Hari ke-7 juga sama. Hari ke-8 Vicon, hari ke-9 juga Vicon, unggah tagihan, refleksi, selesai. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nanti untuk penilaian, nilai Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini bisa dicoba Bapak Ibu, nilai ya. Bapak Ibu bisa lihat riwayat penilaian. Ini mahasiswa bisa kelihatan di sini tagihan-tagihannya. Kira-kira selama PPG ini berapa tagihan? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 tagihan, ya. Di pendalaman materi saja ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tagihan di pendalaman materi. Di sini akan kelihatan nanti.
Terus Bapak Ibu misalkan mau lihat riwayat penilaian, boleh di sini ya. Riwayat penilaian yang LK belajar mandiri misalkan semua penilaian ajukan ya, atau laporan capaian. Nah, di sini akan kelihatan nama, rata-ratanya, aktivitas, nomor, nilai kelihatan ya. Termasuk juga Bapak Ibu bisa lihat lognya, aktivitas mereka ya. Nah, ini misalkan bobot nilai, persentase ini sudah ditentukan, nanti akan otomatis masuk ke dalam perhitungan butir nilai ini ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu secara gambaran. Nah, ini peserta, Bapak Ibu bisa lihat pesertanya semua ada di sini. Nah, di sini akan kelihatan, oh ini ada mahasiswa tadi login dia 5 jam yang lalu. Termasuk, nah kalau ada dosen yang tidak login sama sekali di sini kelihatan Bapak Ibu. Ya, nah, ada guru pamong yang tidak login padahal aktif gitu ya. Nah, di sini juga akan kelihatan. Semuanya ini bisa diawasi, direkod, dan dipantau oleh tim pusat Bapak Ibu. Jadi kita ada hierarkinya ya, dari GTK ada, terus dari Kaprodi kami juga memantau, dari admin IT memantau, admin LMS, dosen, guru pamong, baru mahasiswa. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada bayangan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, mungkin yang ringan-ringan saja Bapak Ibu ya, jangan yang berat-berat karena baru awal juga. Dan paling tidak proses besok Bapak Ibu sudah mengetahui kiranya apa yang harus dilakukan di tahap awal dalam conference ya. Pasti perkenalan dulu, terus jangan habis 2,5 jam perkenalan Bapak Ibu ya, cerita masa lalu gitu, nanti habis diskusinya nanti terkait dengan identifikasi masalah yang akan Bapak Ibu sampaikan ya. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan Pak Kaprodi, waktu Tiang kembalikan.